Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Terima kasih. Nama saya Salmin. Saya dari anggota Persatuan Pemuda Kelampa. Kami di sini tugasnya sebagai relawan COVID, coronavirus itu. Mas Salmin, terkait dengan tugas kawan-kawan pemuda di Pemuda PPK ini dilibatkan dalam penanganan COVID di desa itu dari awal atau bagaimana ceritanya ini? Oh iya, sejarahnya gini. Pasca mulai berlaku penetapan darurat COVID itu, Ya. khususnya di NTB itu mulai masuk virus itu sekitar bulan April. Akhir April itu kita bentuk yang namanya PPK ini, Persatuan Pemuda Kelampa. Awalnya itu bagian sebetulnya nggak dibentuk oleh desa. Kebetulan teman-teman yang diinisiasi oleh teman-teman siswa yang ada di luar daerah yang punya perhatian terhadap desanya itu terkait dengan lambatnya penanganan COVID oleh desa. Jadi pemuda mengambil alih penanganan itu. Nah, pasca masuk bulan 4 terbentuklah yang namanya PPK tadi, Pemuda Kelampa. Pasca selesai pembentukan itu kita langsung koordinasi dengan pemerintah desa tanpa sepengetahuan oleh pemerintah desa. Nah, langsung kita koordinasikan bahwa desa ini sudah terbentuk relawan COVID. Oke. Nah, itu Bang sejarah. Oke. Dalam proses teman-teman inisiasi dengan desa ini, apa yang sudah diupayakan oleh teman-teman pemuda ini di desa Kalapa ini? Upaya-upaya yang dilakukan teman-teman pemuda di desa Kelampa ini, pertama mereka melakukan sosialisasi ini awalnya itu bukan di orang-orang yang potensi itu cepat terjadi, tapi malahan sosialisasinya di teman-teman pemuda dulu. Alasannya supaya tumbuh tadi kesadaran penanganan COVID ini. Oke. Nah, terkait pemuda ini dilibatkan dalam tim yang dibentuk oleh desa, sejauh apa kemudian upaya desa bersama dengan teman-teman pemuda ini dalam pencegahan dan penanganan COVID di desa? Apa saja yang sudah dilakukan nih kemarin hingga saat ini begitu? Ya, kebetulan desa itu awalnya memang mereka mau bentuk gugus tugas sendiri awalnya Bang. Ya. Tapi karena pertimbangan desa itu terlalu banyak, kalau kita mengambil alih semua, pemerintah desa itu mengambil alih semua relawan COVID, nanti pelayanan itu akan terhambat. Nah, desa punya inisiasi, karena PPK ini sudah terbentuk, maka mereka melimpahkan semua di pemuda ini untuk penanganan COVID. Nah, awal-awal yang pasti sumber dananya itu dari desa, penanganan COVID-nya itu dari desa. Nah, desa hanya membiayai, eksekutornya itu pemuda untuk penanganan, mulai dari sosialisasi sampai ke ada pengecekan suhu tubuh, ada sosialisasi di tempat-tempat ibadah, itu semua diambil alih oleh pemuda. Nah, desa hanya tahunya itu berapa yang diminta oleh anggaran yang diminta oleh pemuda itu langsung dikasih oleh desa. Kan ini inisiatif lahir dari teman-teman pemuda begitu. Nah, Ya. apa yang mendorong teman-teman pemuda ini untuk mau kemudian melakukan sesuatu itu di sana gitu? Nah, yang mendorong itu Bang, karena pasca mulai berlakunya Undang-Undang Desa itu mulai 2014, kalau kita di sini berlaku eksekusi Undang-Undang Desa itu sekitar 2015 lah turun anggarannya itu. Nah, mulai 2015 sampai ke 2019 itu ruang-ruang pemuda khususnya itu sebetulnya kurang. Ya. Nah, pasca selesai masa jabatan yang kepala desa yang lama terus diganti yang baru mulai Desember 2019 itu ruang-ruang untuk pemuda itu sedikit-sedikit itu dibuka Bang. Oke. Nah itu makanya sekarang ruang itu dibuka lebar oleh pemerintah desa khusus tentang pemuda, karena mereka sadar katanya itu potensi yang sebetulnya yang ada di desa itu atau aset yang aslinya yang ada di desa itu manusianya atau pemudanya itu. Nah, mereka meyakini itu. Makanya dikasihlah ruang tadi, salah satunya tentang penanganan COVID. Menarik. Desa kawan-kawan sempat ditutup akses tidak atau bagaimana situasinya pada saat kemarin?
Kalau di Desa Kelampa ini sendiri sebetulnya aksesnya itu masih berjalan sesuai dengan biasanya, nggak ditutup. Karena kita juga belum ditetapkan sebagai zona merah. Nah, kecamatan kita ini masih zona hijau lah sementara ini. Tapi kita nggak melihat zona merah, zona hijaunya. Karena kami menganggap semua desa itu pasti punya potensi tadi terjangkit itu. Nah, teman-teman pemuda ini mengambil langkah secepatnya sebelum penyakit itu datang. Yang penting kita duluan yang gitu. Nah, walaupun akhir-akhir ini sementara beberapa mulai dari bulan puasa sampai sekarang itu sebetulnya ada perubahan perilaku sebetulnya, Bang. Ada perubahan perilaku yang ada di desa itu pasca COVID ini. Nah, salah satunya itu dari, kalau budaya di desa itu kan budaya gotong royongnya kan sangat kuat, Bang. Nah, pasca masuknya COVID ini dan berlaku keluarnya surat edaran dari gubernur terkait dengan PSBB itu, Bang. Ya. Gotong royong ini sedikit demi sedikit itu hilang. Itu tadi seperti yang bilangnya karena alasannya tadi. Nah, kami pemuda juga itu agak dilematis di situ, Bang. Satu sisi kami memikirkan soal sisi kesehatan, di sisi lain kami melihat juga kultur yang ada di desa itu sedikit demi sedikit itu kurang atau menghilang itu loh. Kultur gotong royongnya itu. Langkah kita sekarang itu supaya kultur tadi itu gak hilang, kita berkomunikasi dengan pemerintah desa supaya desa itu jangan berlakukan lockdown desa itu. Kami nggak memberi istilah itu. Alasan kami itu supaya tadi budaya gotong royong itu tetap ada. Tadi disampaikan, Mas Almin menyampaikan bahwasanya biar budaya gotong royong itu tetap ada, tetapi dengan situasi kayak gini, apapun yang terjadi, kami tetap bagaimanapun kita harus mencegah dan menghambat penyebaran COVID ini di desa kita gitu. Apa yang tetap kemudian membuat kawan-kawan pemuda ini tetap terus bergerak begitu? Yang membuat kami bergerak sampai sekarang itu, Bang, masih konsisten sampai sekarang. Mulai dari bulan April sampai baru masuk Juni ini, dukungan dari masyarakatnya. Ada dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, sampai pemerintah desa dan BPD itu. Nah, kami juga agak heran sekarang. Herannya itu walaupun larinya ke yang positif lah, Bang. Positif bagi kami itu hal yang baru bahwa BPD dan pemerintah desa ini bekerja sama dengan baik sekali. Biasanya itu kan dua lembaga ini egonya sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat. Tapi dengan hadirnya pemuda ini itu merubah perilaku lembaga tadi. Karena semua punya kepentingannya di pemuda. BPD juga punya kepentingannya di pemuda. Pemerintah desa apalagi kepentingannya besar di pemuda itu. Nah, sebagian pekerjaan BPD itu sudah diambil alih oleh pemuda. Begitupun sebaliknya pemerintah desa juga itu sebagian pekerjaannya itu sudah diambil alih oleh, sebetulnya bukan diambil alih tapi diserahkan ke pemuda. Nah, mereka hanya mendukung melalui misalnya kebijakan, regulasi tadi. Mereka hanya mendukung itu. Nah, pemudanya yang eksekutor di lapangan. Karena kepercayaan masyarakat itu di pemudanya itu sangat tinggi sekarang daripada kepercayaan masyarakat di pemerintah desa dan BPD. Makanya sebagian tugas dari mereka itu diserahkan ke pemuda. Baik. Kalau dampak secara kesehatan dan sosial serta ekonomi di desa masa pandemi ini kayak mana? Apakah masyarakat di desa Kalapa ini misalkan ada status sudah ada ODP atau bagaimana begitu? Itu dari kesehatan misalkan. Nah, bagaimana dengan dampak sosial dan ekonominya juga gitu, Bang Salmin? Ya, kalau untuk sisi kesehatannya itu, Bang, sebetulnya kalau di desa kami belum ada yang BDP, ODP itu belum ada. Belum ada. Tapi dari sisi sosial dan budaya itu sangat kerasa perubahannya, Bang. Ya, dari sosial itu biasanya soal komunikasi aja, Bang. Apalagi kebetulan di sini kalau untuk ibadah itu masih diberi keleluasaan. Ada surat edaran dari presiden, tapi di sini kepala desanya itu mengambil langkah aman lah. Tetap pemerintah desa itu sosialisasi soal surat edaran itu, tapi di sisi lain kepala desanya menyerahkan ke masyarakatnya, karena dia juga tahu bahwa antara surat edaran itu dengan budaya yang ada di desa ini sangat bertentangan sekali gitu loh, Bang. Apalagi soal ibadah, pelarangan ibadah di rumah ibadah. Nah, di sini kan mayoritasnya muslim dan rata-rata itu sangat fanatik lah, Bang. Fanatik itu. Jadi biasanya mengambil langkah aman, walaupun ada memang perubahan-perubahan yang ada dari sisi sosialnya. Misalnya
awal. Kalau kami di sini biasanya acara hajatan melibatkan banyak orang. Di sini kan kekeluargaan sangat kuat. Acara pernikahan gitu. Sistem kita di sini itu saling support gitu loh Pak. Tuhan yang itu masuknya pandemi ini. Pertama kegiatan itu dilarang karena sebenarnya di hal-hal yang kayak gitu sebetulnya bagi kami itu ruang komunikasi kami dan itu dilarang oleh pemerintah desa, walaupun pada akhirnya teman pemuda itu mengkomunikasikan kembali ke pemerintah desa bahwa meminta untuk membuka akses itu walaupun melalui tahap kesehatan tadi, tetap melalui aturan kesehatan itu. Nah yang kedua untuk pakai ekonominya yang paling kerasa di tempat kami ini kan mayoritasnya petani, umumnya Bima itu khusus Kabupaten Bima itu rata-rata petani. Jangankan ada pandemi, belum ada pandemi kan itu kesusahan petani ini sangat terasa, apalagi untuk pandemi ini. Akses petani sebetulnya bukan petani yang menanamnya yang tapi pada saat panen kita mau bawa ke pasar itu sangat susah. Apalagi psikologi orang kalau sudah dengar tadi penyakit yang menular itu kan itu sangat apalagi soal jaga jarak gitu. Nah itu yang paling